Oke, bertemu lagi dalam MC. Kali ini kita akan pertama melihat dulu. Ada 4 buah gambar. Oke, yang pertama itu nurse. Yang kedua itu tour guide. Nih. Dan yang ketiga resepsionis. Yang keempat itu carpenter. Nah, ini kita lihat, ini ada gambar. Nomor 1 ada nurse dan sedang melakukan tugasnya, yaitu serve patients. Serve a patient gitu ya. Ini. Sedangkan kalau tour guide, ini dia lagi bicara di dalam mobil wisata. Yang ketiga itu resepsionis, dia lagi nerima telepon gitu ya, atau menerima tamu juga bisa. Yang terakhir itu number 4 carpenter. Nah, carpenter di sini lagi build house ya. Nah, dari 4 gambar ini kita akan membahas materi tentang pekerjaan. Nah, karena ini membahas tentang pekerjaan, materi ini sangat erat hubungannya dengan simple present tense. Jika kita bisa memahami simple present tense untuk mengungkapkan ide-ide tentang pekerjaan, pastinya akan lebih mudah, gitu ya. Nah, untuk itu saya akan menghadirkan sebuah contoh terlebih dahulu, percakapan antara Jason dan Andrea. Bagaimana di percakapan ini simple present tense itu digunakan atau mendominasi isi percakapan, tensesnya. Kemudian topik pembahasannya adalah pekerjaan. Silakan disimak obrolan Jason dan Andrea. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Belum selesai ya. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Nah, itu tadi percakapan antara Jason dengan Andrea. Nah, Jason dan Andrea itu saling bertanya tentang pekerjaan. Yang pertama si Jason menanyakan, "Di mana kamu kerja, Andrea?" Begitu ya. Terus kata Andrea, dia bekerja di I work at Thomas Cook Travel. Apa tuh? Thomas Cook Travel. Agen perjalanan bernama Thomas Cook gitu ya. Oh, really? What do you do there? Apa yang kamu kerjakan di sana gitu ya? I'm a guide. Sebagai tour guide. Dia jadi pemandu wisata. I take people on tours to countries in South America like Peru. Nah, jadi si Andrea ini biasa memandu perjalanan dan membawa orang-orang berjalan-jalan ke South America. Contohnya negara Peru gitu ya. How interesting. Oh, menarik ya. Nah, yeah, it's a great job. I love it. And what do you do? Gitu ya. Nah, ini si Andrea bilang, Andrea balik nanya, what do you do? Apa yang kamu lakukan? Apa pekerjaanmu? Begitu ya. I'm a student. Oh, ternyata si Jason ini seorang mahasiswa.
And I have a part-time job too. Nah, selain sebagai mahasiswa, dia juga bekerja paruh waktu. Oh, where do you work? Di mana Jason bekerja? Di sebuah restoran. Restoran cepat saji. Ya. Which restaurant? Nah, nama tempat si Jason bekerja adalah Hamburger Heaven. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah percakapan antara Jason dan Andrea. Dan obrolan mereka terkait dengan pekerjaan. Tentunya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke. Nah, ini tadi adalah potongan dari obrolan yang diucapkan antara Andrea sama Jason. Ini ya. Nah, ini. Nah, si Andrea tadi bilang, I'm a guide. Gitu ya. I am. Nah, ini kan kepanjangannya disingkat ya. I am a guide. I am a guide disingkat menjadi I'm a guide. Gitu. Terus ada I work at Thomas Cook Travel. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini, ini kalimat positif dari simple present tense. Kita perhatikan di sini ya. Untuk kalimat yang pertama, ternyata itu polanya menggunakan yang subjek plus be. Nih. Sedangkan kalimat kedua itu subjek plus verb. Nah, kalimat positif itu apa? Kalimat yang menyatakan sebuah pernyataan, gitu ya. Sebuah pernyataan, bukan menyanggah, tapi kalimat yang tanpa sanggahan. Bedanya misalnya, saya mandi, saya tidak mandi. Saya mandi itu kalimat positif. Tapi kalau saya tidak mandi, itu kalimat negatif. Gitu ya. Apa cirinya? Karena ada kata tidak. Gitu. Oke, sampai sini paham ya antara kalimat positif sama negatif. Nah, untuk kalimat positif, nah subjeknya di sini adalah I. Kita cek di sini I. Berpasangan dengan am. Nah, makanya I am a guide. Gitu. Contoh kalimat positif lagi yang menggunakan be, itu misalnya you are a student. Kamu mahasiswa. You berpasangan dengan are. Gitu ya. Lanjut lagi. Ada kalimat positif tapi dia menggunakan kata kerja atau verb. Gitu ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan pasangan-pasangannya ya. Kalau I langsung verb, you langsung verb, we verb. Nah, begitu di she, he, it itu berbeda nih. Dia ada ditambah s atau es. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh di kalimat kedua ini. Nih. I work at Thomas Cook Travel. Gitu ya. Nah, kalau kita ganti subjeknya, misalnya jadi si Andrea kan perempuan.
kita ngomongin Andrea. Kalau ini kan Andrea yang bicara, makanya dia pakai I. Saya bekerja. Tapi kalau si Andrea itu kan perempuan, jadi cocoknya she. She work at Thomas Cook Travel. Gitu ya. Kita lihat nih. She ini kan di sini. Nah, pasangannya verb plus s atau es. Nah, berarti work ini harus ditambahkan s atau es. Karena ini work, dia pakainya s. Jadi, she works at Thomas Cook Travel. Begitu kalimatnya ya. Nah, tapi kata-kata yang menggunakan es itu misalnya kata watch. Biasanya diakhiri kata ch. Jadi watches, menonton. Gitu ya. Kalau we nggak perlu s berarti we watch. Kalau he dia tapi orang laki-laki dia ditambahkan s atau es di sini berarti he watches ya. Nah, itu. Jadi, itulah untuk kalimat positifnya. Perhatikan subjeknya, dia cocok dengan siapa. Gitu ya. Bedakan juga dengan yang pakai to be. Subjeknya apa? Misalnya he, cocoknya ya is. Gitu ya. Jadi, hendaknya berhati-hati. Nah, setelah kalimat positif, kita langsung ke kalimat negatif. Nah, di kalimat negatif, seperti yang sebelumnya dijelaskan, kalimat negatif itu biasanya ada kata-kata not. Ya. Not, not. Nah, ini kalimat negatif. Nih, untuk kalimat pertama, bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Nih, I am a. Nah, oh iya, negatifnya kan harus ada tambahan not di sini ya. Jadi I am not a guy. Begitu. Sedangkan kalimat negatif di sini, I work at Thomas Cook Travel. Jadi subjeknya I work. Nah, work harus ditambahin do not terlebih dahulu. Verbnya kan work. I do not work at Thomas Cook Travel. Gitu ya. Nah, di sini kalau yang pakai be itu cukup ditambahin not saja. Tapi untuk yang pakai verb harus hati-hati, dia ada bantuan do atau does. Jadi kalau I, you, we, they, dia tambahannya do. Sedangkan she, he, it, tambahannya ada does. Gitu ya. Nah, setelah itu baru diikuti kata not. Nah, makanya I do not work di sini. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau kalimat negatif ini dia menyangkal. Nah, gitu ya. Menyangkal bahwa dia tidak bekerja di Thomas Cook Travel. Gitu ya.
Dan harus hati-hati untuk she, he, it. Dia dapat bantuannya bukan do tapi does. Namun verbnya tetap sama. Verb satu semua. Verb satunya berupa work. Ya, bukan works. Seperti yang di slide sebelumnya, itu kan works. Nah, ini salah. Bukan works, tapi yang betul adalah work. Kenapa? Karena S-nya, huruf S, works, untuk di kalimat positifnya tadi kan ada S. Ini bisa dilihat, diperhatikan ya. Untuk di kalimat positif kan ada tambahan S atau ES. Nih. Iya, tambahan S atau IS. Tapi untuk di kalimat negatif, S atau IS-nya sudah melebur ke dalam das ini. Jadi, nggak perlu lagi ditambahkan S di sini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya, kalau membuat pertanyaan, polanya seperti ini. Jadi yang pakai be, itu be terlebih dahulu, baru diikuti subjek. Kita lihat contoh di kalimat nomor 1. I am a guide. Kalau dibuat jadi kalimat tanya berarti am I gitu ya. Am I a guide? Apakah saya seorang pemandu wisata gitu ya. Nah, untuk kalimat yang pakai verb, kita lihat polanya nih. Do atau does-nya ada di depan. Kalau yang pakai be itu pakai am, is, are-nya ada di depan. Gitu ya. Nah, kalau ini do atau does-nya yang ada di depan, kemudian diikuti subjek, setelah itu baru verb-nya. Nah, verb-nya juga nggak ada yang ditambahin s. Kenapa? Ingat tadi karena sudah melebur di does. Gitu ya. Jadi nggak pakai s atau is lagi. Nah, I work at Thomas Cook Travel. Di kalimat kedua, kita rubah menjadi kalimat tanya. Berarti kalau di sini I berarti pakai kata bantunya apa? I pakai bantunya do. Berarti do. Ya. Setelah itu subjeknya I yaitu do I, baru verbnya. Verbnya di sini adalah work. Do I work at Thomas Cook Travel? Itu ya tanda tanya. Nah, itu. Sekarang kalau misalnya kalimat positifnya she works at Thomas Cook Travel, kita rubah menjadi kalimat tanya menjadi apa? She dapat bantuan does dulu. Berarti does. Setelah itu baru subjeknya she. Does she. Baru kata kerjanya. Dan ingat tanpa diberikan s atau is ya. Jadi does she work? Ingat ini sudah ada does. Jadi nggak perlu s lagi di sini ya. Nggak perlu lagi s di work. Does she work at Thomas Cook Travel? Tanda tanya. Gitu ya. Nah, itulah contoh. Nah, sekarang kita ke kalimat tanya yang ada WH question. Apa itu WH question? Contohnya itu ada what,
where, gitu ya. Nah, kalau begitu, kita lihat nih. Kita lihat polanya kan ya. Nah, ini masih sama seperti pola yang di sebelumnya, ya kan? Ini ya, sama seperti pola yang ini. Untuk yang berikutnya, nah, cuman ditambahkan WH question. Apa itu WH question? Itu kata tanya yang terdiri dari kata what, where, who, when, why, gitu ya. Nah, itu. Biasanya ada yang nambahin juga dengan how gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan polanya sudah sama seperti yang di slide sebelumnya. Oke. Cuma tinggal ditambahkan aja gitu ya. Makanya ini polanya sama seperti ini. Gitu ya. Cuman harus berhati-hati ada di sini dan di kata kerja yang ini saja. Bahwa di sini tidak lagi menggunakan S atau ES. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan, oh ya, contoh di sini, what do you do? Apa pekerjaanmu? Kan apa? What? Ini jawabnya I am a guide. Where do you work? I work at Thomas Cook Travel. Di mana kamu gitu ya? Kalau who, siapa, when, kapan, why, kenapa, how, bagaimana. Gitu ya. Jadi WH question tinggal ditambahkan di depannya. Habis itu buat kalimat tanya sesuai dengan pola yang sudah disediakan ini. Begitu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.